Karena tidak ada usaha. Makanya kalau mau sukses, kuncinya satu. Betul, apa Pak Ustadz? Duit. Tuhan tuh maha kaya. Kalau kita sebagai manusia kalau nggak berusaha, pasti kita nggak akan sukses sampai sekarang ini. Betul. Gitu kan ya. Cepat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Tobatlah tobat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita di alam akhirat. Kita abadi di sana. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa, dan sadarilah. Jangan terbuai, jangan terlena, jangan terlupa, dan sadarilah. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita di alam akhirat. Kita abadi di sana. Tepuk tangan. Ibu-ibunya gitu belum disuruh tepuk tangan langsung semangat. Saya baru mau tepuk tangan. Langsung tepuk tangan semuanya. Lita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Lita, Lita Kesia Alhamdulillah Bu. sehat. Wah, Lita, Ya. Lita kan sibuknya sekarang nih, wah nyanyinya luar biasa di mana-mana kan nih. Alhamdulillah. Tapi kesibukan selain nyanyi ada nggak? Kesibukan nyanyi, selain nyanyi ya apa ya, ada kegiatan juga sih sama teman bisnis kecil-kecilan. Bisa kecil-kecilannya Iya. apa? Apa aja di jalan, yang penting hal yang positif. Wih, Yang luar menghasilkan biasa uang, tuh Bu. alhamdulillah. Nih, penyanyi aja masih bisnis kecil-kecilan. Masa ibu yang nggak ngapa-ngapain nggak ada bisnis kecil-kecilannya Bu? Yang gede-gedean sekalian Bu, jangan yang kecil-kecilan doang. Iya. Ah, Masya Allah, senang banget ya Bu ya. Deh, kodong. Apa kodong? Iya deh, kodong. Kamasan nenek. Apa tuh? Sebentar, pemirsa di rumah kalau nggak ngerti di bawah ada teksnya. Ini kalau Padu kalau sudah ketemu bintang tamu cewek lupa kalau kita punya 2 bintang tamu. Oh, ya Allah, saya lupa. Bintang tamu kita hari ini ada Lita Kesia sama Mbah Dukun. Mbak Dukun yang mana? Dukung lagi, bukan. Tuh kan Mbah Dukun. Pak Ustadz sih, kena bentang-bentang cewek cantik tuh. Bukan aku. Tuh, Fadli. tuh kan aku disalahin. Pak Ustadz. Dilupakan saya ini. Ternyata ada Kang Alam. Ada Kang Alam, sehat kan? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ada si Alam, penyanyinya Mbak Du. Dari Ustadz, kita duduk ya. Oh iya. Aku juga disuruh duduk, kita berdiri mulu. Kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu senang ya Bu ya, bidang tamunya hari ini ada yang cantik, ada yang ganteng. Berarti lengkap ya Bu? Kenapa Pak Ustadz? Aku makasih. Oh iya, kan bintang tamu bukan Ustadznya yang saya bilang. Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan tamu ada Kang Alam. Sehat ya Kang? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Nih Kang Alam, gimana kesibukan sekarang? Kesibukan masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja Ya, maksudnya apa tuh? Maksudnya ya nongol, masuk TV, keluar lagi gitu. Hati-hati kesetrum kalau masuk TV. Iya kan? Masuk ke dalam box TV-nya. Luar biasa saya salut dengan Alam. Aduh, saya mau ngobrol-ngobrol juga nih sama jamaah. Hari ini kita angkat satu tema yang di luar dari biasanya. Temanya hari ini adalah batal sukses. Di mana-mana orang pengen sukses, tapi temanya kita hari ini adalah batal sukses. Kenapa Berarti begitu? tidak jadi sukses dong. Nggak jadi sukses Pak Ustadz, dengan macam-macam banyak hal. Pak Ustadz begini, mengapa banyak orang ingin sukses dengan cara yang salah Pak Ustadz? Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, sukses itu bukan hanya yang nampak, kelihatan.
Sukses itu bukan hanya di dunia, tapi sukses itu dunia dan akhirat. Mau kaya dunia, sengsara di akhirat? Mau bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Atau sebaliknya, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Maunya bahagia dunia akhirat. Kan itu yang selalu kita ucapkan setiap berdoa. Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan. Sekarang, bagaimana yang dimaksud sukses? Banyaknya orang mau sukses tapi dengan cara yang salah. Mau kaya, pergi ke dukun. Harusnya kalau mau sukses, pergi ke kantor, pergi ke pasar, jualan. Betul tidak? Nah sekarang, makanya ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau keluar, fadlika. Ingat, Bu, termasuk yang di rumah, kalau mau sukses gampang. Mau berhasil? Mau kaya? Makanya usaha. Itu. Ingat, siapa yang mengetuk, kata pepatah Arab, siapa yang mengetuk pasti masuk. Iya. Pokoknya kalau kamu berusaha pasti dapat. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Ibu datang ke sini karena niatnya mau datang ke sini, nyampe itu, walaupun dari Jogja. Tapi bisa jadi orang yang di sini, yang tinggal di Jakarta, tidak nyampe-nyampe. Karena tidak ada usaha. Makanya kalau mau sukses, kuncinya satu. Betul, apa Pak Ustadz? Duit. Kok duit? D-U-I-T. D-U-I-T. Doa. Usaha. Ikhtiar. Tawakal. Oh, Masya Allah, saya kira benar-benar duit beneran, Bu. Ternyata singkatan, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang sukses, kuncinya tadi Ustadz bilang, satu Bu, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Tapi setelah ini kita akan bertanya kepada Ustaz Zaoki nih, apa bahayanya orang yang suka mengambil jalan pintas? Ih, nauzubillah, nauzubillah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Akhirat Allah tambah jika inginkan dunia Allah berikan, tapi hanya sebagian. Di akhirat ia tak dapat. Tujukan untuk akhirat agar bertambah. Tujukan untuk akhirat agar bertambah untukmu. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ingin sukses. Pasti semuanya ingin sukses. Sukses dalam rumah tangga, sukses dalam karir, sukses dalam segala hal. Tapi seringkali ada beberapa orang yang ketika ingin sukses, dia tidak mau bersabar dan tidak mau menjalankan proses untuk mencapai kesuksesan itu, sehingga mengambil jalan pintas untuk bisa sampai ke puncak. Ibu kira-kira atau jemaah di rumah kira-kira kalau mau naik ke atas itu biasanya lewat tangga 1, 2, 3 naik kan Bu, berjenjang kan? Nggak mungkin langsung twing, mamangnya sulap. Naik ke atasnya cepat, nanti jatuhnya juga cepat. Sehingga kalau ada pertanyaan apa bahaya orang yang suka mengambil jalan pintas untuk bisa sukses? Pertama, orang ini tidak sabar, tidak menghargai proses, dan kemudian dia terkenalnya instan, jabatannya naik instan, tapi karena tidak berkualitas, jatuhnya pun juga instan, tidak kekal. Banyak orang yang gagal, tapi kemudian putus asa, padahal sesungguhnya gagal adalah proses belajar. Ketika gagal kita tahu, oh kekurangan kita ada di sini, kemudian diperbaiki. Gagal lagi, oh kekurangannya di sini, diperbaiki lagi. Sehingga gagal adalah sarana untuk belajar. Betapa banyak kita lihat orang-orang zaman sekarang mau terkenal, misalnya jadi public figure.
menggunakan berbagai macam cara. Contohnya dengan suap menyuap, satu. Kedua, dengan merendahkan harga dirinya sendiri, apalagi untuk perempuan, dengan mungkin berpacaran dengan sang yang empunya kuasa. Atau mungkin yang ketiga, bisa cari gara-gara supaya diliput di infotainment. Terkenal bukan karena prestasi, tapi terkenal karena kontroversi. Jadi bagi orang-orang yang ingin instan, hati-hati. Pun orang yang memberi kesempatan bagi orang ini, hati-hati. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kalau memberikan satu jabatan, satu hal kepada orang ini, dengan alasan dia kerabat kita, dengan alasan dia lebih dekat dengan kita, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Right man in the right place. Orang yang patut, orang yang berkualitas tentu ada tempatnya sendiri. Yang belum berkualitas belajar dulu supaya bisa kualitas. Jangan sembarangan duduk di tempat orang yang berkualitas. Kalau nggak bisa apa-apa nanti malah jadi merusak semuanya. Merusak dan nanti jatuh Apalagi lagi. bahaya. Kalau masuk KKN, urusannya B. Nauzubillah. Pak Ustadz, KPK itu. Pak Ustadz, Ustazah saya mau ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita nih. Bicara masalah tentang kesuksesan. Lita, kalau Lita sendiri bagaimana nih caranya Lita menuju kesuksesan? Memang nggak mudah ya, semuanya itu kan butuh proses. Pasti ya. dari nol, dari nyanyi di panggung. Iya, karena di sini kan Lita di Jakarta tuh, injak Jakarta tuh dari tahun 2000. Dari tahun 2000 tuh memang awalnya tadi kuliah. Terus 2001 Lita mulai hijrah ke dunia entertain ya. Semuanya butuh proses. Sampai akhirnya tahun 2007 itu Lita mulai itu mulainya jatuh banget. Jatuh banget untuk menjalani proses untuk kesuksesan tuh kayaknya kok nggak gampang banget prosesnya tuh, bisa sampai stres ada. Putus asa nggak waktu itu? Sempat putus asa, tapi Lita tetap berpikir Tuhan tuh maha kaya. Kalau Lita kalau kita sebagai manusia kalau nggak berusaha pasti kita nggak akan sukses sampai sekarang ini. Betul. Gitu kan. Misalnya gitu kan. Jadi Lita percaya sama Allah, berdoa terus berusaha. Minta dukungan, maksudnya minta doa juga, dukungan sama keluarga. Tanpa mereka juga Lita nggak akan mungkin bisa sampai sekarang ini. Apalagi sampai diundang Islam itu indah. Aduh, Masya Allah, Lita, senang banget. Emang orang itu menuju kesuksesan itu macam-macam caranya. Dan ketika sudah Nih. sukses, jadi menghargai proses perjuangan kemarin. Betul. Saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Kang Alam nih, Kang Alam. Kang Alam, Ya, kalau saya kan pernah dengar nih, dulu Mbak Lita itu pernah bikin video klip. Ya. Video klipnya dia itu justru malah jadi menuai kontroversi karena pada dicekal orang, Gitu ya. malah jadi bikin dia ngetop gitu loh. Nah ini bagaimana nih pendapat Kang Alam tentang Harusnya ini? pendapat Pak Ustadz ini. Kok Pak Ustadz? Kang Alam dulu, misalnya Pak Kang Alam. Kalau menurut Alam pribadi ya seharusnya kita juga menyuguhkan tuh jangan menjual prestasi lah gitu. Jangan kita menyuguhkan karena menjualnya ini gitu. Atau gambarnya ini. Jadi akhirnya orang bukan ke seninya, akhirnya malah melihat ke situnya gitu. Oh gitu. Situnya apa sih? Situnya apa? Titik-titik aja. Videonya apa? Saya mau ngobrol sebentar. Ya, sok, Kang Alam. Kalau Kira-kira Kang Alam tidur dulu, deh. kalau Kang Alam dulu bikin video klip nggak? Bikin. Laku Nggak video klipnya? Nah itu saya juga nggak tahu nih. Kenapa bisa laku gitu? Gua nggak tahu, lebih deket nih. Iya, dulu bikin video klip, tapi Bikin nggak video tahu kenapa bisa laku gitu. Tuh, jadi padahal video klip itu ada apanya? Ada lagunya lah ya. Ada lagunya. Kita cuma berusaha aja sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ya mungkin itu mah kita serahkan kembali kepada Allah gitu. Ya mau diterima masyarakat syukur ya enggak juga ya harus gitu. Betul. Harusnya. Dulu kan Kang Alam itu terkenal dengan kalau nggak salah lagu yang pertamanya Mbah Dukun ya Pak Ustadz ya. Iya dulu. Apa Pak Ustadz? Kan kesuksesannya juga ada kakaknya. Oh. Ada perasaan gak enak nggak? Enggak, justru kakak saya kan cewek. Saya mah cowok. Jadi akhirnya teh fansnya di tengah-tengah gitu. Apa yang tengah-tengah? Antara cewek dan cowok. Antara cewek dan cowok gitu. Ada perasaan gini nggak, mendompleng kesuksesan kakaknya pakai nama kakaknya? Justru waktu gitu. saya keluarkan album Mbah Dukun itu nggak tahu, infotainment nggak tahu saya adiknya Mbak Fetty gitu. Tuh, justru dia hebat. Udah dapat piala award, baru dikasih tahu saya adiknya Fetty Pera gitu. Oh gitu. Jadi Pasti dari kualitasnya. dia sendiri justru nggak ngerti sama sekali nih. Tiba-tiba dia ngeluarin albumnya Mbah Dukun, singlenya malah ngetop. Loh, kok tiba-tiba saya ngetop? Gitu. Kebalik deh kan. Ini kalau Lita sendiri gimana nih menanggapi masalah video klip yang kemarin itu? Ya Lita sih berpikir gini,
Sebenarnya sih sedih ya, pasti sedih ya kan, karena membuat video klip itu juga saat itu Lita juga nggak gampang gitu kan, karena juga butuh proses, kita juga ngobrol, ini bisa nggak ya, nanti takut nggak diterima atau bagaimana gitu kan. Tapi semua Lita jalanin ya Bismillah, ternyata dicekal juga ternyata ya, nggak boleh tayang gitu kan. Tapi nggak apa-apa Lita, dengan Lita anggap aja ini kesalahan Lita ya. Mudah-mudahan nanti next Lita bikin yang lebih hati-hati lagi. Kalau ini gitu. jadi kesalahan membawa berkah. Karena gara-gara kesalahan jadi ngetop. Nah itu bagaimana? Gak ada maksud ya? itu juga sih sebenarnya. Oh, gitu ya? Iya benar-benar gak ada maksud itu supaya ngetop bikin. Iya, karena kan gak ada maksud sama sekali. Tiba-tiba menghasilkan menu yang luar biasa nih. Nanti kita akan bahas lagi. Sekarang nanti kita nih mau bertanya lagi nih, bagaimana caranya menggapai sukses. Tapi yang kali ini dengan ridhonya Allah. Pengen tahu Bu? Yang di rumah pengen tahu? Tetap di Islam Itu Indah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, kepada Tuhan yang Esa. Semuanya Ibu ya. Penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang kepada keagungan Tuhan, betapa besarnya pencipta alam semesta. Yeay, bagus. Kenapa? Harusnya duet sama Pak Ustadz ah. Enggak, jangan. Kita kan nanti sobar Pak Ustadz. Coba dong. Coba. Iya. Ambadu. Kita kangennya lagu yang itu justru. Coba. Udah lama nggak denger lagu itu nih. Coba tes. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Nah itu dia tuh. Oh tuh ketawanya itu tuh khas tuh. Terus. Lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Permisi, aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Ustadz. Anaknya Pak Ustadz masih 4 tahun. 5 tahun. Mau dilamar enak aja. Aduh, PR nih kalau kayak gini nih. Tapi lebih bagus lagu-lagu daripada itu lagu tuyul. Oh iya benar. Kan itu zaman ternak tuyul Pak Ustadz. Jangan bagus. begitu. Ini lagu-lagunya betul-betul bermasyarakat. Iya, Kang Alam terima kasih banyak, duduk lagi. Siap. Tepuk tangan dulu dong Bu untuk Kang Alam. Nih kita lanjut lagi nih, Ustazah Oki. Bagaimana caranya kita menggapai sukses dengan ridhonya Allah? Silakan Ustazah. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak dan mendengar bersama bahwa setiap orang pasti ingin sukses. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu hal yang paling dasar dan paling fondasi ketika Allah menciptakan kita. Maka harus paham dari mana kita berasal, apa tujuan hidup kita, dan kemana kita akan kembali. Kenapa Allah ciptakan kita? Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Ad-Dariyat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu luas. Ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, ngaji, pergi haji, tidak. Segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari adalah ibadah, termasuk juga dengan bekerja. Sehingga kenapa bekerja harus mendapatkan ridho Allah? Karena bekerja kategori dari ibadah. Bahkan dikategorikan seperti jihadnya di jalan Allah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa barang siapa yang bekerja dengan tangannya sendiri keluar rumah untuk menafkahi anaknya di rumah, dia sedang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua di rumah, dia berjihad di jalan Allah. Begitu pula ketika dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, dia berjihad di jalan Allah. Tetapi orang-orang yang keluar rumah untuk berbangga diri mengikuti jalannya setan. Jadi kategori bekerja untuk ibadah ternyata nilainya adalah jihad.
Jadi jangan main-main mengenai hal ini. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Innama a'malu binniyat. Pertama dengan niat yang benar dulu. Niat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Niatnya dulu yang benar, niatnya dulu yang lurus untuk mencari nafkah. Tapi niat yang benar itu belum tentu kelakuannya, pekerjaannya benar. Jadi kalau ingin mendapatkan ridha Allah, selain niatnya benar, pekerjaannya juga harus benar. Pekerjaannya juga yang harus dicintai oleh Allah. Bukankah tadi bekerja itu bagian dari ibadah, bagian dari jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 20, kalau kita membicarakan orang sukses tuh seperti apa sih? Orang yang meraih kemenangan tuh seperti apa sih? Surat At-Taubah 20 disebutkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang mencapai kemenangan adalah pertama orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam arti luas. Bukan jihad hanya berperang saja, jihad dalam arti luas. Masya Allah ya. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia bukan hanya baik pada dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Dan ingat, apapun bentuk kesuksesan, kalau merugikan urusan akhiratnya, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai hebat-hebat tapi tidak pernah salat. Saya khawatir jangan sampai masjid itu hanya dihuni oleh para pensiun. Saya khawatir kalau masjid itu hanya dihuni oleh orang-orang yang sudah tidak ada kegiatannya. Rata-rata yang ngisi masjid orang miskin, orang kaya nggak muncul, Orang tua, orang datang situ orang tua, anak muda tidak ada. Ini kasihan sekali kalau ada orang kelihatannya hebat tapi tidak salat. Kelihatannya hebat tapi tidak pernah ke tanah suci. Dan gini, caranya begini. Saya khawatir. Kenapa? Kalau ada yang berkata begini, dia menumpukan harta, menyimpang uang, mencari uang untuk pengobatannya di masa depan. Kasihan banget ya. Iya, DRS Restomi. Itu, aku Ustaz nggak dengar. Apa? DR Restomi. Bukan gitu. Dear, listen to me. Itu. Maksudnya itu. Dilarang merokok di sembarang tempat. Bukan. Tolong semuanya dengerin saya. Itu kejamaah di rumah. Sebenarnya begini, buat jamaah yang lagi nonton acara Islam itu Indah, jangan pernah diperbudak oleh pekerjaan. Tapi kitalah yang mengatur pekerjaan. Jangan memaksa diri untuk dalam artian menggapai kesuksesan, tapi gempor akhirnya. Karena ada 3 ini. Siapkan haknya tubuh, siapkan haknya orang-orang di sekitar kita, dan haknya Allah. Mungkin kita bekerja melibatkan orang lain, menyenangkan orang lain, tapi gempor pada tubuhnya. Tubuhnya nggak kuat, Capean. Karena mulai pagi, acara pagi-pagi, siang hari bawain berita lagi, sore ikut acara apa gitu, Kayaknya kenal. jadi bintang tamu, terus malamnya jadi bintang sinetron. Kasihan sekali itu. Ustaz, itu yang ini bukan orangnya Ustaz. Ini yang ini bukan Ustaz. Iya. Kasihan juga itu. Pagi-pagi jadi bintang tamu sini, siang-siang nyanyi, malam konser, besok pagi gempor belum tidur. Lihat juga kondisi tubuh. Sini Lita, enak aja coba kita ini cengin. Ini juga cengin Pak Ustaz. Lita juga begitu. Kenapa? Ingat, sibuk-sibuk di Jakarta, lupa pulang kampung. Nah, kan? Tapi Nah, orang semuanya. tuanya masih di Balikpapan? Masih. Masih di Oh, Balikpapan. Sekali-sekali pulanglah ke Balikpapan. Kalau- Kemanapun kita, dimanapun kita akan kembali ke 3 tempat ini. Apa tuh? Apa tuh? Balikpapan, Hah? Balikpapan terus? Balik bantal, Terus? Balikpapan lupa dia. balik rumah. Sangatta, Bukan. Apa itu? Samarinda, Balikpapan, Samarinda. Sukabumi, Oh, dan apa ya? Nagreg. Bukan. Cisahem. Bukan. Lupa aku 3 tuh. Jelasin dulu kenapa? Ya, di 3 tempat ini. Pasti kita akan kembali ke Balikpapan, ke Sukabumi, dan di Lahat. Orang meninggal maksudnya Pak Ustaz? Ya Allah. 3 daerah itu ya. 3 daerah itu. Kangen nggak ke Balikpapan? kangen. Coba Kangen. sapa keluarga di Balikpapan. Sukses Pakai di bahasa Jakarta. Balikpapan dong, pengen dengar. Iya, pakai bahasa Iya. kali, pakai bahasa Bahasa Kalimantan cuma begini doang. Hai Kalimantan, tunggu Lita datang ya. Pakai nahkah gitu. Kata orang Kalimantan, siapa yang nungguin? Nahkah, Nggak ada gitu. mau. Aduh Pak Ustaz, jamaah. Tunggu ibu-ibu. Ustaz maksudnya, tunggu Ustaz di Tuh. Balikpapan. Aku selalu ke Balikpapan. Setiap bulan kan sering. Ustaz? Iya,
sekali Ya dia sebulan. pengajian sama ibunya Lita nih. Oh, pengajian saya ya. Jamaah. Pada mau nanya nggak? Sama Ustadz dan Ustazah? Mau? Mau nanya bener? Ntar ya, setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah batal sukses. Nih, tadi saya udah janji sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Boleh bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Sekarang saya kasih kesempatan. Jamaah yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Ayo. Silakan. Siapa yang mau nanya? Loh, kenapa bintang tamu? Kenapa kita harus mempersilakan dulu yang lain? Kalau bintang tamunya belum persilakan juga. Oh iya, maaf Pak Ustadz. Kasihan Maaf, jauh-jauh dari Bandung. Maaf ya Pak Ustadz. Harusnya bintang tamu dulu. Makanya Iya, iya, itu aturan dari dokter seperti itu. Kesempatan untuk bertanya. Iya betul. Iya. Pak Silakan. Jadi kalau Ya. ada apa-apa, berilah yang terdekat Pak, dulu. iya. Nah, jadi bintang tamunya juga nggak penasaran Pak Ustadz. Ya, Kalau dia udah silakan. nanya sama Pak Ustadz, Ya. jadinya. Itu penting. Oh, iya, Pak Ustadz. Ini mau nanya nggak jadi-jadi. Ayo Kang Alam silakan. Pak Ustadz begini nih, soal kesuksesan ya, itu ada orang tuanya orang tuanya teman saya, yang memang kaya raya lah, boleh dibilang dia sangat ambisius gitu, ngasih tahu caranya buat ke anak-anaknya supaya sukses, tapi jadi gimana ya, jadi kurang deket juga sama orang-orang yang nggak sukses juga gitu. Jadi gimana cara ngasih taunya lah gitu. Ini buat orang tua yang mau anaknya sukses, jangan dipaksakan sesuai kehendak orang tua. Mau anaknya jadi dokter lah, polisi, tentara, atau apalah, jangan dipaksa. Tapi anak itu dituntun, diarahkan aja. Tapi harus. Nggak boleh seperti itu. Jelas ya Kang Alam ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Ayo yang lain yang mau bertanya, Mana. boleh? Silakan angkat tangannya juga. Sebentar. Oh ini yang kerudung krem dulu deh, silakan. Ayo. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pengajian Muslimah Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masya Allah. Mau menanyakan. Namanya dari ya Bu ya? Namanya Harmin Tarti. Oh Dari iya. kelompok pengajian. Iya tadi kan namanya belum. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya untuk mohon ke Ustazah Oki. Iya. Kita lihat Ustazah, banyak sekali berita di infotainment itu kan kadang artis itu mengaku belum menikah. Padahal tidak berapa lama setelah pemberitaan atau kemudian dia naik daun, ternyata ujung-ujungnya sudah punya suami atau sudah punya istri. Atau juga kadang misalnya gini, tadinya berjilbab, terus nggak berjilbab karena takut tidak mendapatkan banyak tawaran di televisi atau di film-film. Nah, padahal kan katanya nih Allah itu kan sudah menjanjikan bahwa rezeki bagi orang yang keluarga itu sudah diberikan keleluasaan, artinya dijanjikan rezekinya. Kemudian tiap orang ini rezekinya juga sudah pasti dan tidak bakal keliru. Masya Rezekinya Allah. Pak Ustadz keliru ke saya. Betul, nggak mungkin Ustazah ya, Bu, ya? keliru ke saya kan nggak Iya. mungkin. Itu aja pertanyaan Ibu. Terus pertanyaannya, kalau kontradiksi seperti ini apakah tidak menutup jalan sukses sendiri? Oh, luar biasa nih Ustazah. Sebentar dulu, sebelum Wah, ada yang Ustazah jawab. ketawa-ketawa banget dari tadi Oki denger Sebentar suara. dulu, Tahu bukan. yang nanya ini ketua majelis taklimnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustazah Oki jawab, saya mau nanya justru sebentar. Kang Alam. Kang Alam Nih, ketawa-ketawa mulu, mic-nya kenapa? nggak jauh Di sini. kok. Iya, Ini iya, bukan di sini. obor, boleh dipegang. Tuh, di sini boleh pegang nih. Kang Alam, kalau Ya. Kang Alam tadi kan udah dengar tuh pertanyaannya kayak Ada gitu ya. sedikit Zaman dengar. sekarang tuh lagi banyak banget tuh. Oh, banyak banget yang itu. sakitnya tuh di sini. Di sini juga ada. Di sini macam-macam Ada. encok. Ya kan? Iya, katanya gini Pak Ustadz, orang kalau misalnya udah menikah nanti popularitasnya turun. Kalau menurut Kang Alam, Ya. dengar kata-kata seperti itu gimana? Kang Alam belum Gimana nikah kan? yang Belum gimana nikah. yang nanya gitu? Kang Alam belum nikah kan? Tergantung penanyanya. Belum dijawab. Ntar jawabannya Tapi berbeda. jawabannya ada yang ditanya yang nanya gitu. Oh gitu, Kang Alam udah nikah apa belum? Kelihatannya udah belum? Kalau saya sih nggak tahu. Ya, Kan makanya yang saya nggak ngerasain jawab. bukan saya. Saya kan belum jawab. Belum jawab. Justru saya pengen nanya kalau Kang Alam sendiri kalau misalnya Kalau saya nggak dengar jawab gimana? pernyataan seperti itu gimana tuh?
Ya nggak gimana-gimana, tapi kalau soal apa popularitas kadang-kadang juga dipertanyakan kadang-kadang untuk soal sudah menikah ataupun untuk di figur ya, khususnya dunia entertain gitu. Bentar, geser. Ya, boleh kita ngobrol-ngobrol. Aman nih ya kan kayaknya nggak tenang Agak banget ya, barang-barang. Mungkin dilihat dari surveinya itu hampir 70 atau 80% orang itu ngefans sama yang belum nikah. orangnya gitu, bukan lagunya aja, ke orangnya. Jadi si fansnya itu menggebu-gebu ke orang itu, ada yang seneng, ada yang cinta, ada yang apa. Makanya terkadang kalau ditanya jawabannya ada yang dinanya gitu. Ada yang ditanya ya. Kalau Ini kalau belum misalnya jawab. gini, sekarang saya mau nanya juga. Kalau Kang Alam sendiri udah nikah belum? Udah nikah. Udah. Oh, udah nikah. Udah. Baru aku tahu kalau Alam udah nikah. Oh, Pak Ustadz. Bisa aja. Saya tuh juga belum tahu. Saya juga belum tahu. Tapi ratingnya itu. saya nggak setuju juga nih, masalahnya kan tadi Allah juga menjanjikan bahwa kalau kita menikah tambah lagi rezekinya. Kenapa harus ditutupin Ustaz Zoki? Ya, jadi di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa memang ada di antara umatnya Rasulullah itu, dia berbicara, tapi dia tidak berpikir tentang dampaknya, namun hal itu ternyata bisa menggelincirkan dia ke nerakanya Allah SWT. Tapi termasuk kedustaan. Dosa besar, kan dosa besar itu ada beberapa. Dosa besar itu kata hadis riwayat Muslim itu ada ketika dia menyekutukan Allah, dosa ketika dia durhaka terhadap orang tua, kemudian membunuh jiwa manusia, dan ketiga adalah dosa ketika dia berdusta. Sehingga kategori para artis yang misalnya mengatakan bahwa aku belum nikah, aku belum punya anak, untuk mencapai popularitas dia masuk dalam kategori orang-orang yang berdusta. Orang berdusta adalah salah satu dosa besar di hadapan Allah Ya Subhanahu Allah, wa Ta'ala. itu kalau misalnya pasangannya bisa nyanyi pasti nyanyi gitu ya. Sakinah tuh di sini. Iya, makanya minta maaf sama pasangannya bagi mereka-mereka yang Tapi tidak udah mengaku. komitmen sama pasangannya. Gimana? Udah komitmen sama pasangannya. Sudah komitmen seperti ya. itu. Kecuali kalau ada komitmen. Tapi kan saya nggak jawab waktu itu. Oh iya ya. Yang nanya yang jawab Oh, iya. malahan. Alhamdulillah sekarang udah dijawab. Iya demikian. Selanjutnya yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Nah, kerudung hijau, kerudung biru dulu ya kali ya. Kerudung biru ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Majelis Taklim Ar-Ridwan Al-Hidayah Gado Bangkong Padalarang Bandung Barat. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya buka warung di rumah. Tapi tetangga saya semua belanja kepada saya ya Pak ya. Ya Pak Ustadz ya. Iya semua alhamdulillah gitu. Tetangga saya belanja ke saya semuanya. Dan pemilik warung yang sebelum saya itu merasa bete gitu Pak. Karena saya jualan seperti dia gitu. Apakah itu salah kalau saya mencari kesuksesan begitu, Pak Ustadz? Ya. Jangan meninggikan bangunan tanpa seizin tetangga. Jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak, justru mereka kerjasama. Kalau ada pembelian datang, terus barang kita habis, kan kita bisa pinjam barang tetangga. Iya. Kerjasama dengan tetangga ibu yang menjual produk yang sama, atau ibu jual produk yang berbeda. Iya, Gitu supaya tidak menjadi saingan. Walau sebenarnya kalau kita merasa supaya kita merasa nyaman, tenang, tentram, yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Hari ini kita dapat rezeki begitu, hari itu dia dapat rezeki begitu, emang itu rezekinya. Begitu. Masya Allah, tadi jelas juga Ibu ya. Makasih, iya, Jadi jelas ya makasih. Bu ya. Iya, Alhamdulillah tadi jelas. Ibu itu juga ngomong kalau rezeki Iya, itu nggak iya. bisa salah alamat Bu. Iya. Kalau tujuannya ke saya nggak mungkin ke Pak Ustadz atau Ustazah. Kalau tujuannya ke Ustazah atau ke Pak Ustadz nggak mungkin juga ke saya. Iya. Allah itu maha tahu segalanya. Semua Iya. rezeki suami untuk istri. Betul. Tapi yang didapat istri bukan milik suami. Enak Iya. aja. Sebentar Pak Ustadz, kayak studio dingin ya. Kok ada yang gerah sih? Dan di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah batal sukses. Tadi kita udah mendengarkan banyak sekali ya penjelasan atau tausiah yang diberikan oleh Pak Ustadz, Ustazah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mungkin saya juga mau ngobrol-ngobrol kemarin sama Lita nih. Lita, setelah mendengarkan tadi dari awal sampai dengan terakhir tadi itu, mungkin ada terbesit apa? Mungkin kalau misalnya Allah kasih kesempatan lagi Lita membuat video klip ke depannya bagaimana nih?
Ya mudah-mudahan insya Allah kalau Lita masih diberi kesempatan bikin video klip, ya Lita akan lebih hati-hati, lebih waspada. Jadi kesalahan ini memang jadi introspeksi buat diri Lita juga gitu. Nanti next Lita mudah-mudahan nggak akan buat seperti ini lagi gitu. Karena kalau dicekal itu terus dikata-katain di YouTube-nya Lita tuh di bawah tuh dikata-katain tuh kalau Lita baca tuh sakit banget sebenarnya. Sedih banget ya jadinya ya. Iya, jadi sedih banget ya Allah kok sampai begini ya. Padahal juga itu nggak ada niat seperti itu juga untuk kata orang menjual badan lah, suara pas-pasan lah atau apalah gitu. Tidak apa-apa, Lita tidak kecewa, maksudnya tidak kecewa dan tidak marah, tapi sedih pasti ada gitu. Masya Allah. Ya, next, tapi ini kan pelajaran juga. Jadi ya, segala sesuatu itu kalau orang banyak yang mengatakan orang-orang tua zaman dulu itu bilang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga buat kita. Ya. Mungkin ini akan menjadi satu guru yang berharga juga buat Lita. Iya, jadi pelajaran buat Lita ya untuk lebih hati-hati gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan juga nanti video klipnya lebih sukses lagi ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustazah bisa kita kasih kesimpulan pertemuan kita hari ini. Silakan Ustazah. Pak Ustadz mohon izin. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la 16-17. Allah berfirman yang artinya bahwa ada orang-orang yang mencari kehidupan dunia, padahal sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal. Untuk apa popularitas, kaya raya, tapi dicapai dengan cara-cara yang instan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahwa nanti ada kehidupan yang lebih abadi yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang menghargai setiap proses untuk mencapai satu kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan, tanpa air mata, tanpa jatuh bangun. Hargai setiap proses, insya Allah kalau sudah berdiri di atas menjadi orang yang semakin ilmunya bertambah, maka dia akan semakin merunduk, semakin tawadu, insya Allah. Silakan sukses, tapi ikuti aturan kehidupan. Aturan yang sudah diaturkan oleh Allah. Jangan sampai ada yang dalam artian ada kemaksiatan, ada dosa di dalamnya, ada kezaliman di dalamnya. Bahkan jangan sampai melakukan pelanggaran sesuai yang sudah diaturkan oleh hukum dan sebagainya. Menjual boleh-boleh saja, usaha silakan saja, sepanjang tidak ada yang terzalimi. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Rabb, atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada aku ya Allah, aku syukuri ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. aku bersyukur ya Allah. Engkau memberikan aku keluarga Engkau memberikan aku keluarga yang begitu sayang padaku. yang begitu sayang padaku. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah aku rezeki berikan aku rezeki ya Allah yang banyak, yang banyak, mudah lagi berberkah. mudah dan berberkah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jikalau selama ini aku lupa, Jika selama ini aku lupa ya Allah, aku lalai, aku lalai, aku kurang bersyukur. aku kurang bersyukur. Coba sapa keluarga di rumah. Utamanya ya, ibu, bapak yang lagi nonton sana, sapa yuk. Buat bapak, mama, maafin Lita ya kalau Lita ada salah. Lita cuma minta doa. Doain Lita dan anak-anak Lita sehat. Kapan terakhir pulang ke Balikpapan? Lebaran kemarin, Ustaz. Begitu. Mama sebenarnya masih ada di sini. Apa keinginan orang tua buat sosok Lita? Sebenarnya Lita kangen sama bapak karena Lita udah gak pernah ketemu bapak lagi. Gitu. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan doa kita. Saya khawatir kalau masjid itu hanya dihuni oleh orang-orang yang sudah tidak ada kegiatannya. Rata-rata yang ngisi masjid orang miskin, orang kaya nggak muncul, Orang tua. orang datang situ anak orang tua, anak muda tidak ada. Ini kasihan sekali kalau ada orang kelihatannya hebat tapi tidak salat, kelihatannya hebat tapi tidak pernah ke tanah suci. Dan gini, Kita mundur. caranya begini. Saya khawatir Kenapa? kalau ada yang berkata begini, dia menumpukan harta, menyimpang uang, mencari uang untuk pengobatannya di masa depan. Kasihan banget ya. Iya, DRS Restomi. Itu. Aku Ustaz nggak dengar. Apa? DR Restomi. Bukan gitu. Dear, listen to me. Itu. Maksudnya itu. Dilarang merokok di sembarang tempat. Bukan. Tolong semuanya dengerin saya. Itu kejamaah di rumah. Sebenarnya begini, buat jamaah yang lagi nonton acara Islam itu Indah, jangan pernah diperbudak oleh pekerjaan. Tapi kitalah yang mengatur pekerjaan. Jangan memaksa diri untuk dalam artian menggapai kesuksesan, tapi gempor akhirnya. Karena ada 3 ini. Siapkan haknya tubuh, siapkan haknya orang-orang di sekitar kita, dan haknya Allah. Mungkin kita bekerja melibatkan orang lain, Betul. menyenangkan orang lain, Betul. tapi gempor pada tubuhnya. Tubuhnya nggak kuat, Nggak kuat, karena capean. mulai pagi, acara pagi-pagi, siang hari bawain berita lagi, sore ikut acara apa gitu, Kayaknya kenal. jadi itu. bintang tamu, terus malamnya jadi bintang sinetron. Kasihan sekali itu. Ustaz, itu yang ini bukan orangnya Ustaz. Ini nih, yang ini bukan Ustaz. Iya, kasihan juga itu. Pagi-pagi jadi bintang tamu sini, siang-siang nyanyi, malam konser, besok pagi gempor belum tidur. Lihat juga kondisi Lita, tubuh. sini Lita, enak aja cuma Ayo, kita ini cengin. sini. Ini juga cengin Pak Ustaz. Dita juga begitu. Kenapa? Ingat, sibuk-sibuk di Jakarta, lupa pulang kampung. Nah, kan? Tapi Nah, emang orang semuanya. tuanya masih di Balikpapan? Oh masih. Masih Oh, di Balikpapan. gitu. Sekali-sekali pulanglah ke Balikpapan. Kalau- Ujung-ujung, kemanapun kita, dimanapun kita akan kembali ke 3 tempat ini. Apa tuh? Apa tuh? Balikpapan, Hah? Balikpapan terus? Balik bantal, Terus? Balikpapan lupa dia. balik rumah. Sangatta, Bukan. Apa Ustaz? Samarinda, Balikpapan, Samarinda. Sukabumi, Oh, dan apa ya? Nagrek, Bukan. Cisahem. Bukan. Lupa aku 3 tuh. Jelasin dulu kenapa? Ya, di 3 tempat ini. Pasti kita akan kembali ke Balikpapan, ke Sukabumi, dan di Lahat. Orang meninggal maksudnya Pak Ustaz? Ya Allah, 3 daerah itu ya. 3 daerah itu. Kangen nggak ke Balikpapan? kangen. Coba Kangen. sapa keluarga di Balikpapan. Sukses Pakai di bahasa Jakarta. Balikpapan dong, pengen denger. Iya, pakai bahasa Iya. kali, pakai bahasa Bahasa Kalimantan cuma begini dong. Hai Kalimantan, tunggu Lita datang ya. Pakai nakah gitu. Kata orang Kalimantan, siapa yang nungguin? Nakah Nggak ada gitu. modal. Aduh Pak Ustaz, jamaah. Tunggu ibu-ibu. Ustaz maksudnya, tunggu Ustaz di Betul. Balikpapan. Aku selalu ke Balikpapan. Setiap bulan kan sering. Ustaz? Iya, sekali Iya, dia sebulan. pengajian sama ibunya Lita nih. Yeay. Oh, ke pengajian saya ya. Ih. Jamaah. Pada mau nanya nggak? Sama Ustaz dan Ustazah? Mau? Mau nanya bener? Ntar ya, setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah batal sukses. Nih, tadi saya udah janji sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Boleh bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Sekarang saya kasih kesempatan. Jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ayo. Silakan. Siapa yang mau nanya? Loh,
Kenapa bintang tamu? Kenapa kita harus mempersilahkan dulu yang lain? Kalau bintang tamunya belum persilahkan juga. Oh iya, maaf Pak Ustadz. Kasihan jauh-jauh dari Bandung. Maaf ya Pak Ustadz. Harusnya bintang tamu dulu. Makanya itu aturan dari dokter seperti itu. Kesempatan untuk bertanya. Iya betul. Silakan. Jadi kalau ada apa-apa, berilah yang terdekat dulu. Jadi bintang tamunya juga nggak penasaran Pak Ustadz. Kalau dia udah nanya sama Pak Ustadz, jadinya itu penting. Iya, Pak Ustadz. Ini mau nanya nggak jadi. Ayo Kang Alam silakan. Pak Ustadz begini nih, kesuksesan ya. Itu ada orang tuanya orang tuanya teman saya yang memang kaya raya lah, boleh dibilang dia sangat ambisius gitu, ngasih tahu caranya buat ke anak-anaknya supaya sukses. Tapi jadi gimana ya, jadi kurang deket juga sama orang-orang yang nggak sukses juga gitu. Jadi gimana cara ngasih taunya lah gitu. Ini buat orang tua yang mau anaknya sukses, jangan dipaksakan sesuai kehendak orang tua. Mau anaknya jadi dokter lah, polisi, tentara, atau apalah, jangan dipaksa. Tapi anak itu dituntun, diarahkan aja. Tapi harus. Nggak boleh seperti itu. jelas ya Kang Alam ya? Siap. Alhamdulillah. Yuk yang lain yang mau bertanya, boleh? Silakan katakannya juga. Sebentar. Oh ini yang kerudung krem dulu deh, silakan. Ayo. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pengajian Muslimah Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masya Allah. Mau menanyakan. Namanya dari ya Bu ya? Namanya Harmin Tarti. Oh dari iya. kelompok pengajian. Iya tadi kan namanya belum. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya untuk mohon ke Ustazah Oki. Iya. Kita lihat Ustazah, banyak sekali berita di infotainment itu kan kadang artis itu mengaku belum menikah. Padahal tidak berapa lama setelah pemberitaan atau kemudian dia naik daun, ternyata ujung-ujungnya sudah punya suami atau sudah punya istri. Atau juga kadang misalnya gini, tadinya berjilbab, terus nggak berjilbab karena takut tidak mendapatkan banyak tawaran di televisi atau di film-film. Nah, padahal kan katanya nih Allah itu kan sudah menjanjikan bahwa rezeki bagi orang yang keluarga itu sudah diberikan keleluasaan, artinya dijanjikan rezekinya. Kemudian tiap orang ini rezekinya juga sudah pasti dan tidak bakal keliru. Dukun itu nggak tahu, infotainment nggak tahu saya adiknya Mbak Fetty gitu. Justru dia hebat. Udah dapat piala award, baru dikasih tahu saya adiknya Fetty Pera gitu. Oh gitu. Jadi dari kualitasnya. dia sendiri justru nggak ngerti sama sekali nih. Tiba-tiba dia ngeluarin albumnya Mbah Dukun, singlenya malah ngetop. Loh, kok tiba-tiba saya ngetop? Gitu. Kebalik dia kan. Ini kalau Lita sendiri gimana nih menanggapi masalah video klip yang kemarin itu? Ya, Lita sih berpikir gini. Sebenarnya sih sedih ya, pasti sedih ya kan, karena membuat video klip itu juga saat itu Lita juga nggak gampang gitu kan, karena juga butuh proses, kita juga ngobrol ini bisa nggak ya, nanti takut nggak diterima atau bagaimana gitu kan, tapi semua Lita jalanin ya Bismillah. Ternyata dicekal juga ternyata ya, nggak boleh tayang gitu kan, tapi nggak apa-apa Lita. Dengan Lita anggap aja ini kesalahan Lita ya. Mudah-mudahan nanti next Lita bikin yang lebih hati-hati lagi. Kalau ini gitu. jadi kesalahan membawa berkah. Karena gara-gara kesalahan jadi ngetop. Nah itu bagaimana? Gak ada maksud ya? itu juga sih sebenarnya. Oh, gitu ya? Iya benar-benar gak ada maksud itu supaya ngetop bikin. Iya, karena kan gak ada maksud sama sekali. Tiba-tiba menghasilkan menu yang luar biasa nih. Nanti kita akan bahas lagi. Sekarang nanti kita nih mau bertanya lagi nih, bagaimana caranya menggapai sukses. Tapi yang kali ini dengan ridhonya Allah. Pengen tahu Bu? Yang di rumah pengen tahu? Tetap di Islam Itu Indah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, kepada Tuhan yang Esa. Semuanya Ibu ya.
Janganlah ragu atau bimbang kepada keagungan Tuhan. Betapa besarnya pencipta alam semesta. Yeay. Bagus. Kenapa? Harusnya duet sama Pak Ustadz Enggak, jangan. Kita kan nanti saubar Pak Ustadz. Coba dong. Kumaha? Coba. Dulu. Iya. Ambadu. Kita kangennya lagu yang itu justru. Coba. Udah lama nggak denger lagu itu nih. Coba tes. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Nah itu dia tuh. Oh tuh ketawanya itu tuh khas tuh. Terus. Selesai. Lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Permisi, aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Ustadz. Anaknya Pak Ustadz masih 4 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Mau dilamar enak aja. Aduh, PR nih kalau kayak gini nih. Tapi lebih bagus lagu-lagu daripada itu lagu tuyul. Oh iya bener. Kan itu zaman ternak tuyul Pak Ustadz. Jangan Bagus. begitu. Ini lagu-lagunya betul-betul bermasyarakat. Iya, Kang Alam terima kasih banyak. Duduk lagi. Siap. Tepuk tangan lu dong, Bu, untuk Kang Alam. Nih, kita lanjut lagi nih. Ustazah Oki, bagaimana caranya kita menggapai sukses dengan ridhonya Allah? Silakan Ustazah. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak dan mendengar bersama bahwa setiap orang pasti ingin sukses. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu hal yang paling dasar dan paling fondasi ketika Allah menciptakan kita. Maka harus paham dari mana kita berasal, apa tujuan hidup kita, dan kemana kita akan kembali. Kenapa Allah ciptakan kita? Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Al-Ghariyat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu luas. Ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, ngaji, pergi haji, tidak. Segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari adalah ibadah, termasuk juga dengan bekerja. Sehingga kenapa bekerja harus mendapatkan ridho Allah? Karena bekerja kategori dari ibadah. Bahkan dikategorikan seperti jihadnya di jalan Allah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa barang siapa yang bekerja dengan tangannya sendiri keluar rumah untuk menafkahi anaknya di rumah, dia sedang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua di rumah, dia berjihad di jalan Allah. Begitu pula ketika dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, dia berjihad di jalan Allah. Tetapi orang-orang yang keluar rumah untuk berbangga diri mengikuti jalannya setan. Jadi kategori bekerja untuk ibadah ternyata nilainya adalah jihad. Jadi jangan main-main mengenai hal ini. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Innama a'malu binniyat. Pertama dengan niat yang benar dulu. Niat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Niatnya dulu yang benar, niatnya dulu yang lurus untuk mencari nafkah. Tapi niat yang benar itu belum tentu kelakuannya, pekerjaannya benar. Jadi kalau ingin mendapatkan ridha Allah, selain niatnya benar, pekerjaannya juga harus benar. Pekerjaannya juga yang harus dicintai oleh Allah. Bukankah tadi bekerja itu bagian dari ibadah, bagian dari jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 20, kalau kita membicarakan orang sukses tuh seperti apa sih? Orang yang meraih kemenangan tuh seperti apa sih? Surat At-Taubah 20 disebutkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang mencapai kemenangan adalah pertama orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam arti luas. Bukan jihad hanya berperang saja, jihad dalam arti luas. Masya Allah ya. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia bukan hanya baik pada dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Dan ingat, apapun bentuk kesuksesan, kalau merugikan urusan akhiratnya, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai hebat tapi tidak pernah sholat. Saya khawatir jangan sampai masjid itu hanya dihuni oleh para pensiun.
Masya Rezekinya Allah. Pak Ustadz keliru ke saya. Betul, nggak mungkin Ustazah ya, Bu, ya. keliru ke saya kan nggak Iya. mungkin. Itu aja pertanyaan, Ibu. Terus pertanyaannya, kalau kontradiksi seperti ini apakah tidak menutup jalan sukses sendiri? Oh, ih luar biasa nih Ustazah. Sebentar dulu, sebelum Kok ada yang Ustazah jawab. ketawa-ketawa banget dari tadi Oki denger Sebentar suara. dulu, bukan. Yang nanya ini ketua majelis taklimnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustazah Oki jawab, saya mau nanya justru sebentar. Kang Alam. Kang Alam Nih, ketawa-ketawa mulu, mic-nya kenapa? nggak jauh Di sini. kok. Iya, iya, Ini di bukan sini. obor, boleh dipegang. Betul, di sini boleh pegang nih. Kang Alam, kalau Ya. Kang Alam tadi kan udah dengar tuh pertanyaannya kayak Ada gitu ya. sedikit Zaman dengar. sekarang tuh lagi banyak banget tuh. Oh, banyak banget Yang itu. sakitnya tuh di sini. Di sini juga ada. Di sini macam-macam Ada. encok, ya kan? Iya, katanya gini Pak Ustadz, orang kalau misalnya udah menikah nanti popularitasnya turun. Kalau menurut Kang Alam, Ya. dengar kata-kata seperti itu gimana? Kang Alam belum Gimana nikah kan? yang Belum gimana nikah. yang nanya gitu? Kang Alam belum nikah kan? Tergantung penanyanya. Belum dijawab. Ntar jawabannya Tapi berbeda. Jawabannya ada yang ditanya yang nanya gitu. Oh gitu, Kang Alam udah nikah apa belum? Kelihatannya udah belum? Kalau saya sih nggak tahu. Ya, Kan makanya yang saya nggak ngerasain jawab. bukan saya. Saya kan belum jawab. Belum jawab. Justru saya pengen nanya kalau Kang Alam sendiri kalau misalnya Kalau saya nggak dengar jawab gimana? pernyataan seperti itu gimana tuh? Ya nggak gimana tapi kalau soal popularitas kadang-kadang juga dipertanyakan kadang-kadang untuk soal sudah menikah ataupun Heeh. untuk di figur ya khususnya dunia entertain gitu. Bentar, geser. Iya, boleh siap kita ngobrol-ngobrol. Aman nih ya kan kayaknya nggak tenang Ada banget barang-barang, jawabnya ya. barang-barang. Mungkin dilihat dari surveinya itu Surveinya. hampir 70 atau 80% orang itu ngefans Sama yang belum nikah. orangnya gitu, bukan lagunya aja, ke orangnya. Jadi si fansnya itu menggebuk-gebuk ke orang itu, ada yang seneng, ada yang cinta, ada yang apa. Makanya terkadang kalau ditanya jawabannya ada yang dinanya gitu. Ada yang Pak. ditanya ya. Kalau Jadi saya kalau belum misalnya jawab. gini, sekarang saya mau nanya juga. Kalau Kang Alam sendiri udah nikah belum? Udah. Udah nikah. Udah. Oh, udah nikah. Udah. Baru aku tahu kalau Alam udah nikah. Oh, Pak Ustadz. Bisa aja. Saya tuh juga belum tahu. Saya juga belum tahu. Tapi ratingnya itu. saya nggak setuju juga nih masalahnya kan tadi Allah juga menjanjikan bahwa kalau kita menikah tambah lagi rezekinya. Kenapa harus ditutupin Ustaz Oki? Ya, jadi di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa memang ada di antara umatnya Rasulullah itu, dia berbicara, tapi dia tidak berpikir tentang dampaknya, namun hal itu ternyata bisa menggelincirkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi termasuk kedustaan, dosa besar. Kan dosa besar itu ada beberapa. Ada Dosa beberapa. besar itu kata hadis riwayat Muslim itu ada ketika dia menyekutukan Allah, Menyekutukan dosa Allah. ketika dia durhaka terhadap orang tua, kemudian membunuh jiwa manusia, dan ketiga adalah dosa ketika dia berdusta. Sehingga kategori Saya nggak para berdusta. para artis yang misalnya mengatakan bahwa aku belum nikah, aku belum punya anak, untuk mencapai popularitas dia masuk dalam kategori orang-orang yang berdusta. Nauzubillah. Orang berdusta adalah salah satu dosa besar di hadapan Allah Ya Subhanahu Allah, wa Ta'ala. itu kalau misalnya pasangannya bisa nyanyi pasti nyanyi gitu ya. Sakinah tuh di sini. Iya, makanya minta maaf sama pasangannya bagi mereka-mereka yang Astagfirullahaladzim. Tapi udah tidak komitmen mengaku. sama pasangannya. Gimana? Udah komitmen sama pasangannya. Sudah komitmen seperti ya. itu. Kecuali kalau ada komitmen. Tapi kan saya nggak jawab waktu itu. Oh iya ya. Yang nanya yang jawab Oh, iya. malahan. Alhamdulillah sekarang udah dijawab. Iya demikian. Selanjutnya yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Nah, kerudung hijau, kerudung biru dulu ya kali ya. Kerudung biru ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Majelis Taklim Ar-Ridwan Al-Hidayah Gado Bangkong Padalarang Bandung Barat. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya buka warung di rumah. Tapi tetangga saya semua belanja kepada saya ya Pak ya. Ya kok Pak tapi? Ustadz ya. Iya Alhamdulillah. semua alhamdulillah gitu. Tetangga saya belanja ke saya semuanya. Dan pemilik warung yang sebelum saya itu merasa bete gitu kan Pak. Karena saya jualan seperti dia gitu. Apakah itu salah kalau saya mencari kesuksesan begitu, Pak Ustadz? Ya. Jangan meninggikan bangunan tanpa seizin tetangga. Jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak, justru mereka kerjasama. Kalau ada pembelian datang, terus barang kita habis, kan kita bisa pinjam barang tetangga. Iya. Kerjasama dengan tetangga ibu yang menjual produk yang sama, atau ibu jual produk yang berbeda. Iya, Gitu supaya gitu. tidak menjadi saingan. Walau Iya. sebenarnya kalau kita merasa
supaya kita merasa nyaman, tenang, tentram, yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Iya. Hari ini kita dapat rezeki begitu, hari itu dia dapat rezeki begitu, emang itu rezekinya. Begitu. Masya Allah, tadi jelas juga ya Bu ya. makasih, iya, Jadi jelas ya Bu ya. makasih. Iya, Alhamdulillah tadi jelas. Ibu itu juga ngomong kalau rezeki Iya, itu nggak iya. bisa salah alamat Bu. Iya. Kalau tujuannya ke saya nggak mungkin ke Pak Ustadz atau Ustazah. Kalau tujuannya ke Ustazah atau ke Pak Ustadz nggak mungkin juga ke saya. Iya. Allah itu maha tahu segalanya. Semua Iya. rezeki suami untuk istri. Betul. Tapi yang didapat istri bukan milik suami. Enak Iya. aja. Sebentar Pak Ustadz, kayak studio dingin ya. Kok ada yang gerah sih? Dan di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah batal sukses. Tadi kita udah mendengarkan banyak sekali ya penjelasan atau tausiah yang diberikan oleh Pak Ustadz, Ustazah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mungkin saya juga mau ngobrol-ngobrol kemarin sama Lita nih. Lita, setelah mendengarkan tadi dari awal sampai dengan terakhir tadi itu, mungkin ada terbesit apa? Mungkin kalau misalnya Allah kasih kesempatan lagi Lita membuat video klip ke depannya bagaimana nih? Iya, mudah-mudahan insya Allah kalau Lita masih diberi kesempatan bikin video klip, ya Lita akan lebih hati-hati, lebih waspada. Jadi kesalahan ini memang jadi introspeksi buat diri Lita juga gitu. Nanti next Lita mudah-mudahan nggak akan buat seperti ini lagi gitu. Karena kalau dicekal itu terus dikata-katain di YouTube-nya Lita tuh, di bawah tuh dikata-katain tuh, kalau Lita baca tuh sakit banget sebenarnya. Sedih banget ya jadinya ya. Iya, jadi sedih banget, ya Allah kok sampai begini ya. Padahal juga itu nggak ada niat seperti itu juga untuk kata orang menjual badan lah, suara pas-pasan lah atau apalah gitu. Tidak apa-apa, Lita tidak kecewa, maksudnya tidak kecewa dan tidak marah, tapi sedih pasti ada gitu. Masya Allah. Tapi ya, next, tapi ini kan pelajaran juga. Jadi ya, segala sesuatu itu kalau orang banyak yang mengatakan, orang-orang tua zaman dulu itu bilang pengalaman. Kuncinya satu. Betul, apa Pak Ustadz? Duit. Kok duit? DUIT. DUIT. Doa. Usaha, ikhtiar, Tawakal. Oh, Masya Allah, saya kira benar-benar duit beneran Bu. Ternyata singkatan, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang sukses, kuncinya tadi Ustadz bilang, satu Bu, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Tapi setelah ini kita akan bertanya kepada Ustazah Oki nih, apa bahayanya orang yang suka mengambil jalan pintas? Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ingin sukses. Pasti semuanya ingin sukses. Sukses dalam rumah tangga, sukses dalam karir, sukses dalam segala hal. Tapi seringkali ada beberapa orang yang ketika ingin sukses, dia tidak mau bersabar dan tidak mau menjalankan proses untuk mencapai kesuksesan itu sehingga mengambil jalan pintas untuk bisa sampai ke puncak. Ibu kira-kira atau jemaah di rumah kira-kira kalau mau naik ke atas itu biasanya lewat tangga 1, 2, 3 naik kan Bu, berjenjang kan? Nggak mungkin langsung twing, mamangnya sulap. Naik ke atasnya cepat, nanti jatuhnya juga cepat. Sehingga kalau ada pertanyaan apa bahaya orang yang suka mengambil jalan pintas untuk bisa sukses? Pertama, orang ini tidak sabar, tidak menghargai proses, dan kemudian dia terkenalnya instan, jabatannya naik instan, tapi karena tidak berkualitas, jatuhnya pun juga instan, tidak kekal. Banyak orang yang gagal, tapi kemudian putus asa, padahal sesungguhnya gagal adalah proses belajar. Ketika gagal kita tahu, oh kekurangan kita ada di sini, kemudian diperbaiki. Gagal lagi, oh kekurangannya di sini, diperbaiki lagi. Sehingga gagal adalah sarana untuk belajar. Betapa banyak kita lihat orang-orang zaman sekarang mau terkenal, misalnya jadi public figure,
menggunakan berbagai macam cara. Contohnya dengan suap menyuap, satu. Kedua, dengan merendahkan harga dirinya sendiri, apalagi untuk perempuan, dengan mungkin berpacaran dengan sang yang empunya kuasa. Atau mungkin yang ketiga, bisa cari gara-gara supaya diliput di infotainment. Terkenal bukan karena prestasi, tapi terkenal karena kontroversi. Jadi bagi orang-orang yang ingin instan, hati-hati. Pun orang yang memberi kesempatan bagi orang ini, hati-hati. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kalau memberikan satu jabatan, satu hal kepada orang ini, dengan alasan dia kerabat kita, Betul. dengan alasan dia lebih dekat dengan kita, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Right man in the right place. Orang yang patut, orang yang berkualitas tentu ada tempatnya sendiri. Yang belum berkualitas belajar dulu supaya bisa kualitas. Jangan sembarangan duduk di tempat orang yang berkualitas. Kalau nggak bisa apa-apa nanti malah jadi merusak semuanya. Merusak dan nanti jatuh Apalagi lagi. bahaya. Betul. Kalau masuk KKN, urusannya B. Nauzubillah. Pak Ustadz, KPK itu. Pak Ustadz, Ustazah saya mau ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita nih. Bicara masalah tentang kesuksesan. Lita, kalau Lita sendiri bagaimana nih caranya Lita menuju kesuksesan? Memang nggak mudah ya, semuanya itu kan butuh proses. Pasti ya. dari nol, dari nyanyi di Iya. panggung. Iya, karena di sini kan Lita di Jakarta tuh, injak Jakarta tuh dari tahun 2000. Dari tahun 2000 tuh memang awalnya tadi kuliah. Pas 2001 Lita mulai hijrah ke dunia entertain ya. Semuanya butuh proses. Sampai akhirnya tahun 2007 itu Lita mulai itu mulainya jatuh banget. Jatuh banget untuk menjalani proses untuk kesuksesan tuh kayaknya kok nggak gampang banget. Prosesnya tuh bisa sampai stres ada. Putus asa nggak waktu itu? Sempat putus asa, tapi Lita tetap berpikir Tuhan tuh maha kaya. Kalau kalau kita sebagai manusia kalau nggak berusaha pasti kita nggak akan sukses sampai sekarang ini. Betul. Gitu kan. Misalnya gitu kan. Jadi Lita percaya sama Allah, berdoa terus berusaha. Minta dukungan, maksudnya minta doa juga, dukungan sama keluarga. Tanpa mereka juga Lita nggak akan mungkin bisa sampai sekarang ini. Apalagi sampai diundang Islam itu indah. Aduh, Masya Alhamdulillah banget, Lita, Allah, senang banget. Emang orang itu menuju kesuksesan itu macam-macam caranya. Dan ketika sudah Nih. sukses, jadi menghargai proses perjuangan kemarin. Betul. Saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Kang Alam nih, Kang Alam. Kang Alam, Ya, kalau saya kan pernah dengar nih, dulu Mbak Lita itu pernah bikin video klip. Ya. Video klipnya dia itu justru malah jadi menuai kontroversi karena pada dicekal orang, Oh, gitu ya. malah jadi bikin dia ngetop gitu loh. Nah ini bagaimana nih pendapat Kang Alam tentang Harusnya ini? pendapat Pak Ustadz ini. Ngobrol sama Ustaz. Kang Alam belum tanya Pak Kang Alam. Kalau menurut Alam pribadi ya seharusnya kita juga menyuguhkan tuh jangan menjual prestasi lah gitu. Jangan kita menyuguhkan karena menjualnya ini gitu. atau gambarnya ini. Jadi akhirnya Kalau- orang bukan ke seninya, akhirnya malah melihat ke situnya gitu. Oh gitu. Situnya apa sih? Situnya apa? Titik-titik aja. Videonya apaan? Saya mau ngobrol sebentar. Ya, sok, Kang Kang Alam. Alam. Kalau Kira-kira Kang Alam tidur dulu, ya. kalau Kang Alam dulu bikin video klip nggak? Bikin. Bikin. Laku nggak video klipnya? Nah itu saya juga nggak tahu nih. Kenapa bisa laku gitu? Gua nggak tahu, lebih deket nih. Iya, dulu bikin video klip, tapi Bikin nggak video tahu kenapa bisa laku gitu. Tuh, jadi padahal video klip itu ada apanya? Ada lagunya lah ya. Ada lagunya. Kita cuma berusaha aja sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ya mungkin itu mah kita serahkan kembali kepada Allah gitu. Ya mau diterima masyarakat syukur ya enggak juga ya harus gitu Betul. harusnya. Dulu kan Kang Alam itu terkenal dengan kalau nggak salah lagu yang pertamanya Mbah Dukun ya Pak Ustadz ya. Iya dulu. Apa Pak Ustadz? Kan kesuksesannya juga ada kakaknya. Oh. Ada perasaan gak enak nggak? Enggak, justru kakak saya kan cewek. Saya mah cowok. Jadi akhirnya teh fansnya di tengah-tengah gitu. Apa yang tengah-tengah? Antara cewek dan cowok. Antara cewek dan cowok gitu. Ada perasaan gini nggak? Mendompleng kesuksesan kakaknya, pakai nama kakaknya. Justru waktu gitu. saya keluarkan album Karena tidak ada usaha. Makanya kalau mau sukses, kuncinya satu, Betul, apa Pak Ustadz? duit. Tuhan tuh maha kaya. Kalau kita sebagai manusia kalau nggak berusaha pasti kita nggak akan sukses sampai sekarang ini gitu kan ya. Cepatlah cepat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Tobatlah tobat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi
Tepuk tangan. Wah, ibu-ibunya gitu belum disuruh tepuk tangan langsung semangat. Saya baru mau tepuk tangan. Wah, langsung tepuk tangan semuanya. Lita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Lita, Lita Keisha Bu. Wah, Lita, Lita kan sibuknya sekarang nih. Wah, nyanyinya luar biasa di mana-mana kan nih. Tapi kesibukan selain nyanyi ada nggak? Kesibukan nyanyi, selain nyanyi ya apa ya, ada kegiatan juga sih sama teman bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilannya Iya. apa? Apa aja di jalan, yang penting hal yang positif. Wih, Yang luar menghasilkan biasa uang, tuh Bu. Nih, penyanyi aja masih bisnis kecil-kecilan. Masa ibu yang ngapa-ngapain gak ada bisnis kecil-kecilannya Bu? Yang gede-gedean sekalian Bu, jangan yang kecil-kecilan doang. Ah, Masya Allah, senang banget ya Bu ya. Dede, kodong. Apa kodong? Ih, deh kodong, kamasan nenek. Apa tuh? Ya, sebentar, pemirsa di rumah kalau nggak ngerti di bawah ada teksnya. Ini kalau Padi kalau sudah ketemu bintang tamu cewek lupa kalau kita punya 2 bintang tamu. Oh, ya Allah, saya lupa. Bintang tamu kita hari ini ada Lita Keisha sama Mbah Dukun. Mbak Dukun yang mana? Mbak Dukung lagi, bukan. Tuh kan bener. Mbah Dukun. Pak Ustadz sih, kena mentang-mentang cewek cantik tuh. Bukan aku. Tuh, Padli. tuh kan aku disalahin. Pak Ustadz. Dilupakan saya ini. Ternyata ada Kang Alam. Ada Kang rupanya. Alam, sehat kan? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ada si Alam, penyanyinya Mbak Dain Ustadz kita duduk ya. Oh iya. Kamu jangan disuruh duduk, kita berdiri mulu. Kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu senang ya Bu ya, bidang tamunya hari ini ada yang cantik, ada yang ganteng. Berarti lengkap ya Bu? Kenapa Pak Ustadz? Aku makasih. Oh iya, kan bintang tamu bukan Ustadznya yang saya bilang. Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan tamu ada Kang Alam. Sehat ya Kang? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Nih Kang Alam, gimana kesibukan sekarang? Kesibukan masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja Iya, maksudnya apa tuh? Maksudnya ya nongol, masuk TV, keluar lagi gitu. Hati-hati kesetrum kalau masuk TV. Iya kan? Masuk ke dalam box TV-nya. Luar biasa, saya salut dengan Alam. Aduh, saya mau ngobrol-ngobrol juga nih sama jamaah. Hari ini kita angkat satu tema yang di luar dari biasanya. Temanya hari ini adalah batal sukses. Di mana-mana orang pengen sukses, tapi temanya kita hari ini adalah batal sukses. Kenapa Berarti begitu? tidak jadi sukses dong. Nggak jadi sukses Pak Ustadz, dengan macam-macam banyak hal. Pak Ustadz begini, mengapa banyak orang ingin sukses dengan cara yang salah Pak Ustadz? Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Ingat, sukses itu bukan hanya yang nampak, kelihatan. Sukses itu bukan hanya di dunia, tapi sukses itu dunia dan akhirat. Mau kaya dunia, sengsara di akhirat? Mau bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Atau sebaliknya, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Maunya? Bahagia dunia akhirat. Kan itu yang selalu kita ucapkan setiap berdoa. Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan. Sekarang, bagaimana yang dimaksud sukses? Banyaknya orang mau sukses tapi dengan cara yang salah. Mau kaya, pergi ke dukun. Harusnya kalau mau sukses, pergi ke kantor, pergi ke pasar, jualan. Betul tidak? Nah sekarang, makanya ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau keluar, fadlika. Ingat, Bu, termasuk yang di rumah, kalau mau sukses gampang. Mau berhasil? Mau kaya? Makanya usaha. Itu. Ingat, siapa yang mengetuk, kata pepatah Arab, siapa yang mengetuk pasti masuk.
Iya. Pokoknya kalau kamu berusaha, pasti dapat. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Ibu datang ke sini karena niatnya mau datang ke sini, nyampe itu, walaupun dari Jogja. Tapi bisa jadi orang yang di sini, yang tinggal di Jakarta, tidak nyampe-nyampe. Karena tidak ada usaha. Makanya kalau mau sukses,